Sesaat lagi Anda akan mendengarkan podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, friend. Bandung hujan. Hujan nih, udah mulai turun rintik-rintik hujan. Dan ini adalah hari aku udah hari ke berapa lupa lagi. Tapi kalau di bulan puasanya ini udah hari ke-6. Udah masuk hari ke-6 di bulan puasa, bulan Ramadan. Dan hari ke-29 di bulan April 2020. Pasti udah banyak yang kamu kerjain kan selama 6 hari puasa ini. Ada yang mungkin sudah eksperimen masakan, ada yang mungkin udah mempersiapkan untuk lebaran, dan many more lah ya, banyak banget pasti. Tapi apakah orang yang di ujung telepon sana juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Ini ada ada perempuan cantik iyalah pasti karena perempuan, berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya kalau saya tidak salah ini dari Palembang. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Flora. Halo, waalaikumsalam. Aduh, sehat Flora ya? Iya, gimana Big Dodo? Sehat. Oh iya, sehat, alhamdulillah. Cuman ini aja agak sedikit pusing aja perubahan cuaca. Iya benar. Sekarang udah kayaknya nggak tahu mau masuk musim kemarau kayaknya ya. Oh, bener banget. Tapi di Palembang malam ini hujan nggak? Tadi sore hujan deras. Kalau sekarang udah adem. Udah adem aja ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu bener di Palembangnya di mana? Palembangnya banget. Di pinggiran. Ya. Oke, di Palembangnya banget. Wong Kito Galo ya? Iya benar, Wong Kito Galo. Tapi itu emang apa ya? Makanan dari Palembang itu cuma pempek doang atau sebenarnya banyak sih? Iya sebenarnya banyak tahu, cuman orang tuh taunya pempek karena ya emang asli Palembang pempek. Cuman kalau misalkan ditelusuri lebih jauh sebenarnya ada kayak mie celor, ada celimpungan yang kayak gitu-gitu loh. Kalau bulan puasa kayak gini apa yang paling banyak dicari? Kalau bulan puasa kayak gini sebenarnya pempek lagi. Iya, pempek lagi. Oke. Pempek atau ada nggak yang kalau di tempatmu ada yang lebih khas nggak gitu, misalnya selain pempek ada apa gitu? Nggak ada ya? Sebenarnya sih yang paling khas tuh pempek. Cuman kalau misalkan makanan-makanan lain gitu ada yang namanya mie celor. Ada juga pempek lenggang. Ujung-ujungnya nggak jauh-jauh dari pempek sih sebenarnya. Oke. Ini kan banyak yang suka gini ya. Kenapa sih rasa pempek teh yang kalau dari Palembang asli sama yang di dekat rumah tuh agak beda gitu? Iya benar. Itu emang apa ya? Bahannya apa sih, Flora? Boleh kasih bocoran nggak sih? Yang asli itu kayak gimana? Khasnya Palembang. Enggak. Biasanya sih kalau misalkan di luar itu kan banyak yang bukan pakai ikan ya, atau pakai ikan tapi ikannya ikan beda gitu. Kalau di Palembang ikan Jepang. Iya, tapi sekarang udah banyak kok di luar Palembang, cuman yang ngebedain mungkin harganya sendiri sih. Kalau pempek Palembang itu sebenarnya resepnya cuman ikannya sih sebenarnya. Intinya kan pempek itu di ikan sih, Big Dado. Ikannya tuh ikan apa sebenarnya? Kalau kita, aku
Sebenarnya aku lupa tuh nama ikannya karena sebenarnya banyak banget. Ikan gabus. Oh, ikan gabus. Serius? Ikan gabus. Iya serius, ikan gabus tuh yang paling enak dijadiin pempek sebenarnya. Mahal tuh. Jadi bukan cuma kan ada yang terkenalnya ikannya tuh ikan tenggiri gitu kan, ada yang pakai ikan apalah ikan. Ya banyak. Cuman kalau aku sih pribadi dan di sini emang banyak banget ikan gabus tuh yang paling mahal. Kalau pempek pakai ikan gabus tuh paling mahal tuh. Oke. Emang rasanya pasti enak. Gimana? Rasanya lebih enak kayaknya ya, lebih enak. Iya, lebih enak. Nah, terus katanya nih rahasianya pempek itu sebenarnya bukan cuma di adonannya tapi juga di kuahnya atau cukonya itu ya. Cuko sebetulnya ya. Nah, iya, aku lupa ngomong nih cukonya. Ya, itu perbedaan sekarang ya kalau misalkan aku suka jalan ke luar kota itu aku suka makan pempek juga. Sebenarnya rasanya tuh udah hampir sama loh sama di Palembang. Cuman yang ngebedain mereka tuh belum bener-bener bisa niruin cukonya Palembang gitu, Dado. Kalau cukonya sendiri itu dibuat dari apa? Kalau boleh tahu. Dari cabe, terus dibuat dari gula merah juga, terus sebenarnya cabe, gula merah sama itu aja sih, gula kayak gitu-gitu sebenarnya. Oke. Emang berarti aslinya tuh cuko tuh pedes ya? Pedes banget. Harusnya cuko yang enak itu perbedaannya tuh ya kalau dia hitam, pekat, terus kental kayak gitu, itu udah pasti enak tuh. Cuman kalau kita lihat cuka dia udah cair terus hitamnya tuh beda. Beda tuh suka nggak ngeliat cuka tapi nggak hitam gitu, kayak ada hitamnya tuh cuman kayak ini loh, nggak hitam banget gitu. Pernah lihat nggak? Agak kemerah-merahan gitu ya. Nah iya, beda banget itu dari aku ngeliat sekalian, udah nggak enak nih. Beda banget. Bisa sih ngeliat dari langsung. Oke. Flora, aku panggilnya apa ya? Flo. Iya, Ra. Nah, Flo, kalau kamu sebagai milenialsnya Palembang nih, kalau Ramadan datang biasanya kalian suka punya aktivitas apa sih? Kalau sebelum adanya COVID-19, kita sih sebagai milenial yang pasti udah merancang di grup WhatsApp, BBM segala bukber. Itu pasti kalau milenial ya. Bukber. Terus udah merancang buat kegiatan sosial, turun ke jalan, kayak gitu-gitu sih, Dado. Ada tempat khusus nggak misalnya kalau di Bandung ini kan ada istilah ngabuburit ya. Sebenarnya ngabuburit juga udah jadi istilah nasional. Sore-sore sebelum buka puasa tuh ada tempat yang dituju. Nah kalau di Palembang sendiri ada nggak? Kalau di Palembang sih nggak ada. Cuman kita tuh kalau Palembang ini kalau anak mudanya lebih ke komunitas sih. Jadi misalnya komunitas Ikatan Remaja Masjid Agung itu masjid paling besar ya di Palembang. Itu ada komunitasnya. Mereka ngadain bakti sosial. Terus nggak ada yang bener-bener tempat yang khusus buat kumpul gitu loh, Big Dado. Jadi tergantung komunitasnya mau, ayo deh kita bukber di sini aja, ayo deh kita kumpul di sini aja. Jadi nggak ada tempat khusus gitu. Oh gitu ya. Nggak, soalnya kan aku pernah dengar nih dari teman-teman yang aku juga obrolan banyak teman-teman orang Palembang. Iya. Katanya kalau sore-sore itu paling asik nongkrong di Ambangnya Pak. Deket di sepanjang Sungai Musi itu katanya sambil menikmati suasana sore. Itu jadi tujuan juga kalau bulan Ramadan itu. Enggak. Kalau aku sih ya jujur, aku sebagai orang Palembang asli atau aku nggak tahu ya. Kalau aku pribadi sih kurang, malah hampir nggak pernah. Jadi aku malah hampir nggak pernah banget. Karena di situ udah misal nih orang sebenarnya yang ke Sungai Musi, ke Jembatan Ampera itu lebih banyak orang-orang yang datengan gitu. Jadi kalau misalkan orang Palembang asli sih aku rasa udah jarang ya ke sana. Kalau buat kumpul-kumpul kayak gitu-gitu sih jarang. Iya. Nah, Flo, kan sekarang lagi musim wabah ya. Jadi lagi ada COVID-19 ini. Tadi kan kegiatan Ramadan aku lihat aku dengar dari kamu itu positif banyak banget gitu kan. Ada yang bakti sosial dan sebagainya. Nah, ketika COVID ini kemudian
sudah 6 hari, kegiatannya jadi gimana nih sebenarnya? Teman-teman di Kita, sana. kegiatan kita di Palembang kebetulan udah PSBB, terus yang kalau keluar tuh harus wajib pakai masker gitu kan. Kalau nggak pakai masker, kita ketahuan nggak pakai masker, udah langsung dikarantina terus 1x24 jam. Jadi emang Palembang tuh lagi kayak mati gitu loh, Dado. Jadi emang bener-bener nggak ada kegiatan. Oke, dan kegiatannya jadi dialihkan kemana nih? Kegiatan positifnya? Mungkin lebih ke ada beberapa kayak komunitas yang masih turun ke jalan buat bagi-bagiin sembako kayak gitu-gitu sih. Cuman emang kapasitasnya tuh kalau sebelum puasa ini banyak tuh yang turun. Cuman karena udah beberapa hari pas puasa emang udah diberlakuin PSBB dan emang bener lagi harus kita di rumah aja, jadi bener-bener yang sepi, nggak ada kegiatan gitu, Dado. Jadi emang udah silent aja gitu ya kotanya ya? Iya benar. Cuman kalau ada yang harus keluar itu udah nggak dipublis lagi gitu. Oke. Flo, ya. Ini jadi pengen ngobrolnya kamu jadi. Sebenarnya kamu sendiri kesibukannya apa nih sehari-harinya? Kesibukan sehari-hari sebelum COVID-19 atau sesudah COVID-19 atau pas sekarang nih? Sebelum. Kemarin. Kalau kemarin kebetulan kuliah sambil kerja juga kan. Kalau gitu. Halo? Ya, kalau kemarin sibuknya kuliah sambil kerja aja sih, Big Dado. Kan sebelum COVID-19 pernah sempat 3 bulan dari Januari, Februari, Maret gitu. Sibuk di event-event aja, ada kontrak juga sama salah satu vendor gitu. Terus ngejalani Smart Friend juga. Pas masuk ke bulan 3 atau bulan 4-nya, setelah jadi pengangguran datang deh wabah COVID-19. Jadi emang sekarang sih bener-bener di rumah aja. Di rumah aja. Ngomong-ngomong enak gak sih jadi pekerja event? Enak banget. Enaknya apa? Enaknya yang pertama karena aku kemarin kuliah sambil kerja, jadi aku bisa membagi waktu antara aku harus kerja, aku harus kuliah gitu. Oke. Terus kita dapat channel yang nggak keduga. Kadang aku bisa dapat channel orang A, orang B, orang C gitu. Jadi nggak mati satu profesi gitu, Big Dado. Dan kerjaan pun datang secara nggak terduga gitu. Kadang kita mantep aja kerjaan yang nyari kita itu karena kita udah banyak koneksi di lapangan. Makanya event tuh kayak gitu, Big Dado. Koneksinya sih kalau menurut aku. Jadi nambahin jaringan lah gitu ya. Ya. Oke. Flo, nah kalau buat kamu medsos berapa penting sebetulnya? Penting banget, apalagi kalau udah di rumah aja ini kan. Siapa sih yang nggak main medsos? Udah di rumah aja, kerjaan gak ada, medsos gak ada, udah deh. Jadi emang penting banget ya. Kamu banget. By the way, ada berapa medsos yang kamu punya? Aku medsos yang aktif di mana aja? Aktif di mana aja. Kalau sekarang tuh lagi intensnya di Instagram sama Twitter aja sih, Big Dado. Sama YouTube. Cuman aku kalau YouTube nggak ada konten, cuman kayak nge-subscribe orang aja, nontonin orang. Tapi belum buat konten. Belum ya. Udah sayang banget nih. Padahal kayaknya ada potensi nih buat bikin konten apa gitu kan. Dain aja ya Big Dado, nyusul Big Dado. Oke, biar orang-orang tahu juga nih Instagramnya kamu apa? Nah, sekalian promosi ya. Jadi @FloraAmelia. Flora Amelia. Amelia, bukan Amelia. Banyak banget yang salah. Ya, orang nyebutnya Amelia. Flora Amelia. Amelia ya? Ya, AMLIA. Nggak pakai underscore ya? Nggak pakai. Flora Amelia. Oke. Terakhir nih Flo. Ya? Apa yang belum terakhir Katang?
Apa yang bikin kamu pengen gabung sama Smart Friend Community? Nih, yang bikin aku pengen gabung. Pertama, aku dulu belum tahu nih Smart Friend. Udah tahu, cuman aku belum tahu ruang lingkup kerjanya tuh gimana sih. Ini komunitas apaan sih? Belum tahu. Karena kemarin ada salah satu sepupu aku yang kebetulan jadi leader di Palembang. Dan aku setiap dia kegiatan dia, atau dia event di luar, atau lagi ngadain acara, aku selalu ikut tuh. Cuman aku cuman yang bener-bener ngikut aja, tapi nggak mau tahu apa sih kerjaan dia nih, gitu gitu. Nah terus kemudian tiba-tiba dia nawarin, Flora mau nggak lo jadi leader Palembang? Terus Flora bilang kan, apaan sih daripada nganggur, yaudah deh. Pas Flora jalanin, pertama itu dimasukin ke salah satu grup leader family. Pas Flora lihat, kok rame ya? Kok kayaknya kekeluargaannya tuh dapat banget ya di sini. Soalnya pas udah di halo Flora, selamat gabung, udah kayak ditegur-tegur gitu loh. Ini apa, Big Dado. Ini kayak dari kesan pertama awal masuk yang sebenarnya cuman iseng-iseng doang. Jadi pas udah masuk itu kayak kayaknya seru sih di sini. Karena pas dari masuk kita tuh udah dirangkul. Gitu. Oke. Jadi rasa kekeluargaan yang bikin Flora betah ya? Ya. Luar biasa. Terakhir, kalau ini terakhir beneran nih. Terakhir, apa yang jadi harapan kamu untuk tahun-tahun ke depan? Harapan buat pribadi atau Smart Friend Community atau gimana nih, Big Dado? Bebas. Mau harapan kamu, harapan buat Smart Friend Community-nya juga boleh diungkapin. Harapan buat aku dulu ya. Yang pasti buat harapan aku ke depan sih dapat kerja lah. Harapan dapat kerja, dapat jodoh deh kalau bisa. Kalau buat Smart Friend Community, harapan ke depan sih lebih kompak lagi. Terus keluarganya ini udah oke, cuman kalau bisa lebih ditingkatin lagi biar bener-bener rasa keluarga ya. Oke. Biar berasa punya keluarga di seluruh Indonesia. Nice, asik. Oke. Baik Flora, thank you ya waktunya. Sudah mau diganggu malam-malam. Sehat selalu ya Flora ya. Big Dado juga, YouTube. Ya, sampai ketemu lagi. Big Dado. Bye. Assalamualaikum. Oke friend, itu dia keseruan kita ngobrol sama Flora, leader Smart Friend Community dari Palembang. Jadi kita bisa tahu ya tadi gimana kalau ternyata si empek-empek itu yang enak dibuatnya dari ikan gabus. Wah, mau eksperimen nih kayaknya. Oke deh kalau gitu, terima kasih yang udah dengerin. Dan jangan lupa, Smart Friend lagi ngadain kompetisi game online yang diadakan di 21 provinsi di Indonesia. Hadiah totalnya itu sampai 500 juta rupiah loh guys, lumayan kan? Pastinya ya. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih banyak, kamu bisa follow Instagramnya @smartfriendworld, atau kamu bisa juga cari tahu informasinya di @smartfriendcommunity. Hatur nuhun yang sudah dengerin, dan kita ketemu lagi di podcast Anti Was-Was selanjutnya. Stay safe, anti was-was. Saya Big Dado Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.